Baik, Napari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Napari. Pagi Pak. Oke, Napari, sebelum kita mulai kegiatan layanan kita ini, Bapak akan mengajak Napari untuk berdoa bersama-sama ya, agar kegiatan kita kali ini dalam konseling individu bisa berjalan dengan baik ya. Oke, mari kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, Napari, sebelum kita mulai kegiatan layanan ini, gimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Oke, baik ya, sehat? Sehat. Oke, kira-kira kesibukannya sekarang apa itu? Lagi ngerjain beberapa tugas kelompok. Oh, berarti lagi banyak tugas ya? Iya Pak. Oke, baik Napari, pertama-tama sebelum kita mulai kegiatan layanan ini, Bapak mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada Napari karena sudah bersedia untuk datang menemui Bapak mengadakan kegiatan layanan ini ya. Iya Pak. Oke, baik. Namun sebelum kita mulai kegiatan layanan konseling individu ini, terlebih dahulu Bapak menyampaikan ada beberapa asas-asas ya dalam layanan konseling individu ya. Iya Pak. Oke, yang pertama ada yang namanya asas kesukarelaan. Iya. Artinya Fahri itu rela, artinya secara sukarela datang ke ruangan Bapak untuk melaksanakan layanan konseling individu ya. Oke. Kemudian yang kedua ada yang namanya asas keterbukaan. Artinya Fahri ketika melaksanakan layanan konseling individu ini Fahri itu terbuka ya. Iya. Jadi menyangkut masalahnya Fahri terbuka, jujur kepada Bapak dan tidak ada paksaan di dalamnya. Oke. Kemudian selanjutnya ada yang namanya asas kekinian. Jadi Fahri nanti pada saat kita melaksanakan konseling individu, masalah yang disampaikan sama Bapak itu masalah yang sekarang ya. Nah, itu asas kekinian. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada yang namanya asas kerahasiaan. Nah, ini yang terakhir, asas kerahasiaan, di mana apa yang kita bicarakan di dalam ruangan ini menyangkut masalahnya Fahri ya, sampaikan sama Bapak itu dilaksanakan secara rahasia. Artinya apa yang kita bicarakan di dalam ruangan ini tidak boleh diketahui oleh orang luar ya. Oke, selanjutnya sampai di sini paham ya? Oke, kalau begitu sebelum kita mulai kegiatan layanan ini, Bapak akan memberikan ini ada surat persetujuannya untuk diisi. Nah, Fahri silakan isi dulu, kemudian tanda tangan ya. Oke. Silakan diisi. Tanda tangan. Oke. Sudah? Oke. Baik, Fahri. Gimana? Sudah siap untuk menceritakan masalahnya? Sudah. Oke, kalau sudah siap, Fahri silahkan ceritakan apapun yang ingin diceritakan kepada Bapak. Bapak persilahkan supaya Fahri menceritakan masalahnya secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutup ya. Silahkan. Akhir-akhir ini ada ujian dan nilai saya itu Pak turun terus. Akhirnya saya ditegur oleh guru dan dimarahi orang tua. Terus saya tidak bisa mengontrol diri Iya. untuk bermain HP Pak. Oh, sering main handphone ya? Iya. Oke. Tadi kan Fahri sampaikan ke Bapak kalau nilainya turun ya. Iya Pak. Kalau boleh tahu itu kira-kira berapa mata pelajaran? Ada 5 Pak. Ada 5. Apa saja itu? Ada PKN dapat 50, Ya. matematika dapat 30,
IPS dapat 50, Bahasa Indonesia dapat 55, IPA dapat 60. Oh gitu ya. Ya, Pak. Tadi jadi begini. Tadi Pak Haris sebutkan ada beberapa ya, ada 5 ya. Ya, Dan semua nilai itu sebenarnya di bawah nilai KKM ya. Jadi Bapak mau nanya, sebelum waktu Fahri belum kecanduan bermain HP, itu nilai Fahri itu bagus atau tidak? bagus, Pak. Biasanya di angka 90, 90, 80. Ini tiba-tiba menurun, Pak. Oh iya, gitu. Jadi biasanya di angka 80 dan 90 ya. Iya, Pak. Oke. Tapi kok kenapa sekarang nilainya malah turun sekali ya? Itu sudah dapat teguran belum dari orang tua? Sudah, Pak, di rumah. Orang tua bilang kamu jangan main HP terus. Oke. Ini nilainya pada turun. Oh iya iya. Kira-kira Nafari tahu tidak mungkin penyebab Fahri senang sekali main handphone? Karena main HP itu seru, Pak. Oh seru ya? Iya, Pak. Oke. Ketika apa namanya? Tadi Nafari menyampaikan bahwa seru ya. Iya, Oke. Ketika menggunakan handphone, nah Fahri itu apakah tidak diawasi oleh orang tua? tidak, Pak. Oke. Jadi Nafari ketika bermain HP itu game online ya sama temannya. Iya, Oke. Oke, nah jadi itu tadi yang sudah disampaikan ke Bapak ya. Jadi niatnya intinya belum bisa mengontrol diri ketika menggunakan handphone. Nah, jadi dapat Bapak simpulkan ya bahwa yang diceritakan ke Bapak itu banyak mata pelajaran yang nilainya turun. Ya, sampai 5 mata pelajaran. Tadi sudah disebutkan, lalu Fahri juga tidak menyadari akan hal itu karena Fahri ini keseringan menggunakan handphone ya, iya, ketimbang belajar ya. iya, Oke, jadi Fahri juga meminta solusinya kepada Bapak seperti itu ya. iya, Oke, nah gini ya. Jadi nanti kita akan melaksanakan konseling individu ini dengan teknik self management ya. Nanti Pak Hari akan menyelesaikan beberapa tahap ya. Kebetulan dalam konseling ini ada 3 tahap. Tahapnya itu yang pertama monitoring diri ya. Jadi nanti bisa evaluasi diri, nanti Bapak juga akan memberikan tugas ya. Tugas yang harus Pak Hari kerjakan. Yang kedua juga di sini ada namanya tahap kedua stimulus kontrol ya. Jadi nanti dari apa yang sudah Pak Hari catat ketika monitoring, kita akan mencari ya target apa yang akan kita tempuh ya. Untuk Pak Hari bisa menjadi lebih baik lagi agar nanti nilainya bisa baik, bisa bagus lagi seperti itu ya. Lalu yang terakhir ini ada yang namanya tahap reinforcement. Jadi di mana tahap ini tahap hadiah dan hukuman. Gimana? Sudah jelas? Sudah ya. Jadi ini ada lembaran ya. Ini ada lembar self monitornya. Silahkan diisi. Mulai dari bangun tidur. Mulai dari bangun tidur sampai Nafari tidur lagi. Silahkan diisi. Kemarin masih ingat ya kegiatannya apa saja mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi? Oke, silakan diisi. Mulai dari waktunya sampai kegiatannya apa. Oke.
Mana? Sudah. Sudah? Ya. Oke. Jadi nak Fahri di sini bangun tidurnya jam berapa ditulisnya nak? 6:30 Pak. Oh 6:30 Bangun tidur. bangun tidur. Iya. Oh jadi selama ini nak Fahri bangun tidur itu setengah 6:30 ya? Iya Pak. Nah di sini ditulis siapanya? Berangkat ke sekolah jam? 7:30. Oh 7:30 berangkat ke sekolah. Oke. Kemudian selanjutnya Jam 2 sampai jam 6 bermain HP. oh jam 2 sampai jam 6 bermain HP. Oke. Jam 7 sampai jam 9 ngapain aja? Bermain game. Bermain game. Iya Pak. Oke. Jam 10 sampai jam 2 malam ya? Iya Pak. Ini apa saja yang dibuat ini? Nonton anime Pak. Nonton anime ya? Iya Pak. Oke. Jam 3 baru? Tidur. Jam 3 baru tidur. Iya. Oke. Jadi nah Fahri ini jam tidurnya jam 3 ya? Iya. Oke, jadi Bapak lihat di sini Nak Fahri tidak ada mencantumkan belajar ya? Iya. Oke, jadi selama ini di kegiatan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu Nak Fahri ini tidak apa namanya? Tidak ada kegiatannya untuk belajar ya. Iya. Hanya fokus kepada bermain handphone ya. Iya. Oke, kita lanjut. Baik, Nak Fahri di tahapan ini ya. Jadi Bapak simpulkannya bahwa Nak Fahri ini pada saat kegiatannya sehari-hari itu kebanyakan bermain game ya. Iya. Kalau malam. Jadi Nak Fahri kita akan bagaimana supaya aktivitasnya ini bisa kita capai, yaitu dengan ada tahapan kedua itu. Jadi kita akan mencari target ya sesuai dengan self monitoringnya ini. Fahri akan Bapak kasih tugas lagi untuk tahapan kedua supaya Fahri tahu bagaimana untuk mencapai target yang sebenarnya ya, supaya Nak Fahri tidak ketinggalan lagi atau turun nilainya. Oke. Untuk tahapan kedua ini Bapak akan kasih tugas ya LKPD lagi yang kedua, di mana ini untuk stimulus kontrol ya. Jadi Nak Fahri silahkan isi ya, catat waktu seperti yang tadi di self monitoring ya. Kemudian tugas yang kedua aktivitas monitoringnya ya. Bangun tidurnya jam berapa, kemudian Nak Fahri harus catat ya target yang seharusnya ya. Target yang seharusnya yang menurut Fahri bagus jam berapa. Oke. Kemudian pokoknya dari bangun tidur sampai tidur lagi ya. Nah, Fahri tulis aktivitas monitoringnya, kemudian tulis target yang seharusnya. Oke, silakan dikerja. Bapak kasih waktu lagi ya.
Mana? Sudah? Sudah. Oke. Baik. Di sini Nak Fahri bangunnya tadi di tugas pertama disampaikan bahwa bangunnya setengah tujuh ya. Di sini bangun tidur, kemudian target yang seharusnya Bangun lebih pagi jam 5. bangun lebih pagi jam 5. Jadi kira-kira Nah Fahri dari target yang Nah Fahri catat ini, apakah Nah Fahri bisa lakukan? Bisa ya? Oke, kita lanjut. Jadi di jam 7.30 berangkat ke sekolah. Target yang seharusnya Ya. datang pagi-pagi ke sekolah agar tidak terlambat jam setengah 7. Setengah 7. Jadi kira-kira dari target yang seharusnya ini yang Fahri catat, apakah bisa dilakukan? Bisa. Oke, kita lanjut. Jam 2 sampai jam 6 bermain HP. Target seharusnya bermain HP dari jam 2 sampai jam 3. Bermain HP dari jam 2 sampai jam 3. Oh, berarti 1 jam saja ya? Iya, Pak. Oke, jadi kira-kira bisa dilakukan ini nanti, Nak? Bisa. Bisa ya. Jadi untuk bermain HP di sini Nah Fahri tulis 1 jam ya. Jadi selanjutnya bagaimana? Jam 7? Jam 7 sampai jam 9 malam bermain game. Target seharusnya belajar dan mengerjakan tugas dari jam 7 sampai jam 8. Oke, kira-kira dari target yang dituliskan ini bisa ya dilakukan? Oke. Selanjutnya Jam 10 sampai jam 2 malam ya. nonton anime. Target seharusnya tidur dari jam 9 sampai jam 5 subuh. Oke. Jadi dari semua kegiatan yang Nah Fahri catatkan di sini, target yang seharusnya, kira-kira Bapak mau nanya, kira-kira apakah Nah Fahri siap untuk melaksanakannya? Siap? Siap, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Oke, jadi Nah Fahri silahkan nanti lembar ini bisa Nah Fahri tempelkan di kamar ya, supaya nanti Fahri selalu ingat ya. Ini sekedar untuk mengingatkan Fahri, barangkali nanti masih lupa. Oke? Jadi Nah Fahri pada kegiatan kita ini ada 3 tahap ya. Jadi ini adalah setelah ini ada tahap terakhir yang namanya tahap reinforcement atau self reward ya. Jadi sekarang Bapak mau tahu dari tahap reinforcement-nya ya atau self reward-nya sesuai dari apa yang sudah Fahri kerjakan ya di stimulus kontrol, yaitu beberapa perilaku Fahri ketika sudah mengerjakan yang ingin dicapai dari targetnya ya. Oke, nah sekarang Fahri kerjakan dulu tahap reinforcement-nya, di mana Nah Fahri menuliskan apa hadiah dan hukuman pada saat Nah Fahri berhasil mencapai targetnya ya. Jadi dari perilaku, hadiah dan hukuman yang sudah dituliskan di sini, kira-kira Fahri sudah bisa merubah perilaku Fahri tadi ya. Oke, jadi ini ada LKPD selanjutnya, yaitu tahap reinforcement self reward. Nanti Fahri silahkan isi ini. Di sini ada perilaku sesuai dengan stimulus kontrolnya ya. Jadi nanti itu ada hadiah dan hukuman ya. Silahkan kalau Fahri tulis di sini perilakunya seperti apa. Kemudian ketika Fahri berhasil melaksanakannya, apa hadiahnya ya. Kemudian untuk kolom hukuman Fahri ketika tidak bisa melaksanakan perilaku itu, apa hukumannya ya. Paham ya? Silakan ditulis ya.
Sudah? Sudah. Oke, kita lanjut ya. Ya. Jadi untuk tahap reinforcementnya ini, nah Fahri ini apa di Perilaku bangun lebih pagi jam 5. terus hadiahnya ketika bangun jam lebih awal jam 5? Mendapatkan tambahan uang jajan karena lebih disiplin. Oke. Selanjutnya kalau hukumannya ketika tidak bisa melaksanakannya, apa itu? Tidak diberikan tambahan uang jajan dan dimarahi orang tua. Oh, tidak diberikan uang jajan ya. Ya. Oke. Perilaku kedua? Datang pagi-pagi ke sekolah agar tidak terlambat jam 6.30. Setengah 7 ya. Ya. Oke. Hadiahnya kalau misalnya Fahri dapat melaksanakannya, Bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan tepat waktu. oke. Selanjutnya perilakunya, hukumannya apa? Dihukum oleh guru dan ketinggalan pelajaran yang pertama. Oh ya. Jadi hukumannya dihukum oleh guru ya, Ya. kalau ketinggalan yang pertama. Oke. Selanjutnya perilakunya yang ketiga, Kurangi main HP secara berlebihan. kurangi main HP secara berlebihan. Oke, hadiah yang Fahri akan terima ketika mengurangi main HP. Mendapatkan nilai yang bagus karena fokus suatu ujian. Oh iya. Oke, hukumannya HP disita orang tua. HP Diancam tidak boleh memakai HP lagi. disita dan diancam oleh orang tua ya. Oke, jadi selanjutnya Belajar dan mengerjakan tugas dari jam 7 sampai jam 8. oke. Hadiah yang akan diterima ketika melaksanakan perilaku itu. Dapatkan ilmu dan nilai yang bagus karena menyelesaikan tugas. Oke, hukumannya Mendapatkan nilai rendah karena tidak mengerjakan tugas. oh, iya, iya. Jadi selanjutnya apa lagi? Tidur dari jam 9 sampai jam 5 subuh. Oke, hadiah yang akan didapat ketika tidur dari jam 9. Tepat waktu ke sekolah karena bangun lebih cepat. Oke, hukumannya apa? Dimarahi orang tua, dihukum oleh guru karena bangun kesiangan sehingga terlambat ke sekolah. Oke. Nah, Nak Fahri, dari tadi yang sudah dikerjakan, Fahri juga sudah membacakan, kita sudah mendiskusikannya apa yang menjadi kegiatan Nak Fahri sehari-hari ya. Jadi dari target dan hadiah serta hukuman yang akan Nah Fahri laksanakan, Bapak mau nanya, kira-kira dari konseling ini ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Tidak ada? Ya. Oke, kalau tidak ada, kalau sudah cukup, tadi kan kita sudah melaksanakan dari awal ya, pertemuan itu beberapa kegiatan konseling ini dari step by step itu, ya, sangat bagus dan dari mengisi set monitoring, stimulus kontrol, dan juga mengisi lembar kerja reinforcement. Atau yang selanjutnya, Bapak simpulkannya layanan dari hari ini bahwasanya tadi ada beberapa target ya, target yang ingin Pak Hari capai. Bapak harap nanti Pak Hari ini bisa melaksanakan dengan baik ya, dengan cara perlahan-lahan agar Pak Hari bisa mengurangi bermain handphone ya, serta hadiah dan hukumannya ya nanti akan Pak Hari dapatkan ketika melakukan itu dengan baik. Oke, ataupun tidak baik, itu semua ada hukuman dan hadiahnya. Jadi Pak Hari nanti bisa melaksanakan dengan baik ketika semua yang kita laksanakan ini hari ini bisa diterapkan di rumah ya. Oke, kira-kira dari pertemuan ini bagaimana perasaan Pak Hari ketika mengikuti konseling layanan individu ini? Lebih lega Pak karena saya jadi tahu target yang seharusnya. Oke, jadi Pak Hari juga bisa nanti bisa mencoba melakukan dengan baik ya. Oke, waktunya sudah mau selesai ya. Jadi Bapak ucapkan terima kasih kepada Pak Hari. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat untuk Pak Hari ya. Dan semoga apa yang kita sudah kerjakan hari ini dapat membuahkan hasil ya, lebih baik lagi.
Oke, Bapak ingin memberikan LKPD, terakhir ya, silahkan kerjakan. Kita nanti Bapak kasih waktu sekitar 1 menit ya, sebelum mengakhiri proses konseling ini ya. Bapak akan kasih LKPD lagi ya. Oke, silakan dikerjakan. Sudah? Oke. Oke, sudah ya. Jadi nah Pak Haris, sebelum kita akhiri proses konseling ini, seperti pendahuluan tadi kita berdoa. Jadi kita tutup dengan doa ya. Oke. Nah Pak Haris, marilah kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan kita dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan.